Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Selvi Mayati. Saya seorang dosen di program studi akuntansi Universitas Kiai Haji Bauddin Mudhari Madura yang bertempat atau berlokasi di Kabupaten Sumeneb. Asal saya sendiri dari Kabupaten Sumeneb. Pendidikan saya terakhir di Magister Akuntansi. Sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urbana Surabaya dan S2 Akuntansi di Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, pertemuan pertama dari mata kuliah Financial Management atau Manajemen Keuangan. Pada materi pertama ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar manajemen keuangan. Baik, di sini ada ringkasan terkait tujuan pembelajaran untuk materi pertama kali ini. Yang pertama, mahasiswa harapannya mampu untuk menjelaskan pengertian dan ruang lingkup manajemen keuangan dalam konteks operasional perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan utama perusahaan, termasuk perbedaan antara memaksimalkan profit dan juga memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu menjabarkan fungsi-fungsi dari manajemen keuangan yang meliputi dari keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan juga kebijakan dividen. Yang keempat yaitu menganalisis peran manajer keuangan dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Dan poin yang kelima yaitu menilai pentingnya pengambilan keputusan keuangan yang efisien untuk menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan perusahaan sendiri di sini ada dua. Yang pertama mencapai atau memperoleh laba yang maksimum atau semaksimal mungkin untuk kemakmuran pemilik perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk dari social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep dasar dari manajemen keuangan sendiri, seperti kita ketahui, fungsi perusahaan terdiri dari fungsi pemasaran, produksi, keuangan, serta fungsi personalia atau sumber daya manusia. Ada yang menambahkan dengan fungsi statistik dan informasi. Tetapi keberhasilan atau kegagalan usaha hampir sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan. Berikut adalah beberapa hal yang biasa timbul atau permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang manajer keuangan. Yang pertama adalah apakah investasi tersebut profitable? Ya, apakah investasi yang dilakukan itu akan menghasilkan profit atau justru menghasilkan loss atau kerugian? Yang kedua, dari manakah dana sumber pembiayaan investasi itu diperoleh? Yang ketiga, berapa besar kas yang harus ada? Yang keempat, kredit seperti apa yang bisa diambil atau diberikan kepada konsumen? Yang kelima, berapa persediaan yang harus dipertahankan di gudang? Kemudian poin selanjutnya, haruskah laba yang kita peroleh atau perusahaan peroleh itu dipertahankan atau kita investasikan atau kita bagikan sebagai dividen? Selanjutnya, bagaimana kebijakan dividen yang optimal, dan yang terakhir, bagaimana keseimbangan antara resiko dan tingkat keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan? Tugas dari manajer keuangan sendiri di sini ada tiga, yaitu keputusan investasi, kemudian ada keputusan dalam pemenuhan kebutuhan dana, dan yang ketiga yaitu adalah kebijakan dividen. Sebelum itu kita akan bahas dulu definisi terkait manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan atau kita biasa sebutnya financial management itu adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, kemudian menggunakan dana tersebut eh, dan juga mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dan
Dalam definisi yang lain, manajemen keuangan sendiri disebutkan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Baik, selanjutnya kita bahas terkait ruang lingkup dari manajemen keuangan sendiri. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan di mana ada bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan yang dirangkum dalam skematis pada slide yang kalian bisa lihat. Nah, di sini ada alurnya ya, sudah ada kodenya di situ, kode 1, 2, 3, 4A, dan 4B. Pada aliran yang pertama, di sini ada 3 kelompok, di mana yang pertama itu adalah aktiva perusahaan, ada manajer keuangan sebagai pengelola, dan juga ada pasar uang dan juga pasar modal. Kita bahas satu-satu di sini, maksud dari angkanya itu apa? Angka itu adalah alirannya, kita bahas dari yang pertama dulu. Dari aliran yang pertama di sini itu adalah aliran kas dari investor, di mana perusahaan itu dapat uang atau dapat dana itu berasal dari penjualan saham dan obligasi pada pasar uang dan pasar modal. Nah, kemudian ada aliran yang kedua, itu adalah alokasi dana untuk kegiatan operasional perusahaan. Dana yang sudah kita peroleh dari investor tersebut, kita akan gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Setelah digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional akan masuk ke manajer keuangan dalam aliran yang ketiga. Itu adalah aliran kas hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Kemudian masuk ke eh, aliran yang keempat A atau keempat B. Jadi hasil operasional atau hasil kegiatan operasional perusahaan berupa profit atau keuntungan perusahaan tersebut, maka bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama, bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dividen atau bunga. Yang kedua, perusahaan akan menjadikannya sebagai laba ditahan, artinya tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Konsep-konsep dasar dari manajemen keuangan sendiri di sini eh, terkait dengan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber dana dengan biaya yang relatif murah, dan usaha untuk menggunakan dana tersebut secara lebih efisien. Nah, fungsi dari manajemen keuangan sendiri tadi kita sudah bahas ada 3, yaitu terkait dengan financing, investment, dan juga dividend policy. Kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan investment decision atau keputusan investasi. Di mana investasi sendiri adalah penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Nah, fungsi dari investasi melahirkan keputusan investasi. Keputusan investasi ini akan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di waktu yang akan datang. Biasanya kita sebut sebagai return on investment atau tingkat pengembalian dari investasi itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi pendanaan atau financing decision. Nah, dalam keputusan pendanaan, mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Untuk itu perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal, di mana keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.
Baik, selanjutnya yang ketiga itu adalah keputusan dividen atau dividend decision atau kebijakan dividen atau dividend policy. Nah, keputusan ini dilakukan untuk menentukan beberapa hal. Yang pertama, besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Yang kedua, stabilitas dividen yang akan dibagikan. Yang ketiga adalah dividen saham atau stock dividen. Dan yang keempat adalah pemecahan saham atau stock split dan penarikan kembali saham yang beredar. Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividen. Keputusan dividen ini sendiri merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan persentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham seperti tadi yang sudah disebutkan, stabilitas dividen, kemudian ada stok dividen atau dividen saham dan juga stock split serta penarikan saham yang beredar. Tujuan manajemen keuangan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham. Peranan manajemen keuangan di sini cukup penting karena berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan serta pengumpulan dana dari berbagai pihak. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Jadi kita lihat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam eh, grafik skema ini ada kegiatan operasional perusahaan, ada manajer keuangan dan juga pasar modal atau pasar uang untuk mendapatkan dana. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan sendiri yaitu yang pertama perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan serta pengeluaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada periode tersebut. Yang kedua, penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencarian keuangan. Yang kelima, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, serta pemeriksaan keuangan dalam bentuk audit internal atas keuangan perusahaan supaya tidak terjadi penyimpangan. Maksimasi profit tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Namun perlu disadari bahwa tujuan ini mengandung banyak kelemahan. Yang pertama, standar ekonomi mikro dengan memaksimalkan profit adalah bersifat statis karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Yang kedua, pengertian profit, apakah perusahaan harus memaksimalkan jumlah profit atau tingkat keuntungan, tingkat profitnya. Menyangkut resiko yang berkaitan dengan setiap alternatif keputusan. Memaksimalkan profit tanpa memperhitungkan tingkat resiko setiap alternatif adalah akan membuat kesesatan atau kebingungan dalam pengambilan keputusan. Bila memaksimalkan profit merupakan tujuan utama, maka hal ini akan sangat mudah dilakukan oleh perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan. Seharusnya tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan bukan memaksimalkan profit, melainkan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan. Kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya itu juga meningkat. Oke. Selanjutnya di sini ada latihan soal, mungkin kalian bisa kerjakan dan akan kita bahas minggu depan terkait dengan materi pertama yang kita bahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Ini ada beberapa daftar pustaka atau referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Dan ada sekilas terkait dengan biodata diri saya dan juga informasi terkait Google Scholar dan juga email untuk pengumpulan tugas. Sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.